Kalau berat Mithlu ulaka jangan itu. naik lah. Berat banget. Aman abangku, Wih, silakan silakan. seorang-orang hebat-hebat semua nih. Bid'ah hadisnya sama, pemahamannya beda. Ya, jelas beda lah. Halo, Ya, abangku. Saya masih penasaran dengan Wahabi tadi, Bang. Apa tuh Iya, Bang iya. Wahabi itu, Bang? Kan disematkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kenapa nggak jadi Muhammadiyah, Bang? Kenapa nggak Wahab gitu? Kenapa jadi Muhammad Wahabi gitu? Kan nama dia Muhammad tuh, Bang. Kenapa jadi itu? Oh ya, Jadi iya, iya. Iya. Bang, itu nisbat saja nisbat sebenarnya. Al-Wahhab itu kan nama Allah ya, iya. Nama Allah Iya, sebenarnya iya. Allah. Nama Iya dia aman kan aja itu saya nama di dia kan Wahabi juga Muhammad. nggak Kalau keberatan. Nama Latif, Host, boleh saya Latif jelasin? itu juga nama Allah, Latif, Rahman itu nama Allah semua itu. Gini Ya, bang, maksudnya begini. Ya bukan berarti orang Rahman di tetangga saya itu ada namanya Rahman tukang nyuri itu ada. Terus kemudian wah ini kan nama Allah itu kan enggak begitu. Jadi begini. Lakob nisbat itu kan ya contoh lah kayak Imam Syafi'i. Sebenarnya namanya kan Muhammad bin Idris. Syafi'i itu siapa? Itu kakeknya, kakek buyutnya. Jadi ya lakob itu ya gimana ya? Kaidah lakob itu kan nggak ada ya. Artinya orang itu tiba-tiba pengen melakukan begitu saja itu. Kalau Imam Syafi'i Ya, itu memang lakopnya tiba di kakek buyutnya. Iya, Bang, maaf Bang, yang saya tanya itu nanti melebar takutnya Bang. Yang saya Iya. tanya itu Bang, kan menisbatkan Wahabi ke Muhammad bin Abdul Wahab. Harusnya kan Muhammadi. Iya. Kenapa itulah dikatakan Bang. jadi Itulah, Wahabi Bang. gitu Bang? jadi Ini bang, saya Ahmad, rasa. karena Lakop itu ini bebas. Ahmad karena Dalam faktanya ilmu sudah nahwu, seperti itu. Sudah bentar, terjadi seperti Lakop itu itu. bebas, Bang. dalam ilmu Bang, ini, nahwu, bang, Dulu. dalam ilmu nahwu itu ada aglabnya orang Arab ataupun kebiasaannya orang-orang Arab ketika menisbahkan sesuatu itu kepada para leluhurnya, baik ayahnya, kakeknya. Bagaimana kita bisa Dan contoh? juga enggak semuanya ya, tergantung ke apa namanya gitu. Itu Ya, nisbat. Iya yang benar, terkenal Bang. orang itu. Kan saya bilang Bang, kebiasaan. Al-Zahabi karena tetangganya tukang emas, Iya, Al-A'mash benar, karena Bang. dia rabun, Maksud saya gini loh Bang. Ad-Dalal karena dia pernah tersesat ke Oke. Mekah, Ad-Daif Oke. karena badannya lemah. Saya lagi itu saya para lagi ulama. belajar ya Bang, maaf ya. Jangan dibully ya. Ahmad, saya mau jawab nih Bang Ahmad. Saya mau jawab. Oke, Bang. siap Bang. Jadi gini Bang, nisab Wahabi itu dulu jadi kebanggaan. Kenapa kok sekarang jadi gerah? Kan jadi aneh nih. Itu aja. Dulu kebanggaan. Iya, maksud gitu. saya gini Bang. Muhammad bin Abdul Wahab itu nggak pernah bikin organisasi Wahabi Bang gitu. Nah Itu itu tadi. siapa yang bikin gitu? Itu tadi kan Gini udah loh, jelas logikanya gini sekarang. loh, abangku. Logikanya gini loh. Saya Yang bilang itu organisasi nggak ada, Bang. iya, dengar tuh Bang. Misal saya Bang nama sah saja saya memanggil siapa dengan apa. misal nama saya Anton, misal contoh maaf ya. Nah, saya mengajarkan sesuatu ilmu yang diturutin banyak orang. Berarti kan saya adalah golongan Anton gitu. Murid saya menamai saya Anton seperti maaf. Saya nyambung. Maaf, tunggu dulu, Bang. Arahnya nyambung. Maaf, seperti Imam Malik. Imam Malik nggak pernah menisbatkan namanya mazhab gitu. Dia nggak Iya, pernah. memang namanya lakap itu, Bang. Iya benar. Abang. Bentar dulu, Bang. Maksud saya itu. Tahan dulu, Bang. Maksud saya potong dulu, Bang, itu. supaya nggak jauh kemana-mana. Iya, Tunggu maksud dulu. saya itu Imam Malik Panggilan itu, Bang. Tenang dulu, Bang. Panggilan itu bukan kita yang meminta itu, tapi orang yang memanggil kita. Contoh, abang ini namanya Ahmad. Tapi kadang karena mungkin saja kawan kadang-kadang kalau bercanda, buluk manggil abang buluk misalnya gitu. Gitu Jadi arah. bukan memang demikian adanya namanya panggilan kan seperti itu. Orang Berarti menyebut Wahabi ini ya, gitu. kalau dilakukan kayak gitu ya sama aja seperti apa? Ya orang yang manggil. Enggak gitu Sumarlin. Dulu Gitu. Wahabi itu sejarahnya kebanggaan. Sekarang kok jadi gerah. Assalamualaikum. Kalau saya dipanggil gitu nggak gerah ya, misalnya dipanggil. Yang saya pandang gini loh, abangku. Kita Saya selesaikan dipanggil dulu. Selesaikan Sugiono, kakek Sugiono juga. Kita Santai selesaikan aja, dulu nggak usah dong. kita. Ya, yang Kenapa, saya Bang? pandang gini Kenapa loh, bilang abangku. gerah? Kenapa bilang gerah? Karena buktinya namanya itu berubah-ubah. Kenapa nggak dibela saja Wahabi gitu? Kami mulia dengan Wahabi tidak seperti ini. Kenapa begitu?
Ini malah ada perubahan nama Host, gitu. host pengen jawab, boleh? Host, Iya, jadi host pengen kalau jawab, orang jangan menisbat lupa, pengen jawab, jangan lupa boleh. kalau Saya, menis aduh, kalau gimana? menisbatkan Bentar. misal maaf, kita misalnya pengikut Imam Malik misal. Kita kan menisbatkan dengan Imam Malik. Itu misalnya kita pendapat Imam Malik, kita taklid kepada Imam Malik misal kalau kita bermazhab ya. Nah, siapa orang di sekarang ini yang merujuk hukum-hukumnya ke Muhammad bin Abdul Wahab? Adakah orang Salafi, orang Salaf yang mengambil hukum ke Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau seandainya orang-orang Salaf itu dituduh Wahabi, ada enggak mereka misalnya menurut pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, menurut pendapat bin Abdul Wahab hukumnya begini. Yang ada misalnya ada hadis pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, pendapat ini kan begitu. Nggak Bukan boleh bukan gitu mentok di dong. Muhammad bin Abdul Wahabnya gitu loh Bangku. Konsepnya Coba. kayak begitu. Aduh, Iya, bisa saya ya, kan bisa lagi ya. belajar. Saya kan lagi belajar ini. Ya, coba ya. Ente lagi belajar tapi lagi ngajar kelihatannya. Ini jadi terbalik, kontradiksi sampean ini. Aduh. Konsepnya nggak boleh gitu bicaranya. Saya mau berbicara Wahabi nih, tolonglah yang baru. Ada yang pengen nanggapi Ahmad, artinya yang menjelaskan kegalauan Ya, Bang saya Ahmad. coba ya. Saya sering belajar semua para ustadz, saya pembaca ya. Saya semua pendengar lah, pendengar ustadz. Langsung aja bang. Kalau saya, Jadi, coba dulu. sebenarnya berkaitan Wahabi menurut saya itu cuma perjalanan waktu ya. Bagi Oke, orang-orang yang aduh, sampean malah kelamaan sampean. Gini loh. Malah muter-muter sampean nanti. Gini. Pertanyaannya itu jelas. Bang Ahmad itu pertanyaannya kan jelas. Satu, bahwa kenapa kok tidak dilakukan Muhammad saja? Kenapa kok Wahabi? Kan begitu. Terus yang kedua, ada nggak di situ itu semisal ulama hari ini atau orang hari ini itu menukil pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab? Ada nggak? Nah itu aja. Bukan menukil Abangku, maksudnya kalau pendapat itu kan boleh, itu pendapatnya Syekh Utsaimin, pendapatnya Ibnu Taimiyah, pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Maksudnya rujukan hukum dari Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Nah iya. Kan misalnya kan ada hadis Bang, ada hadis A misalnya. Misalnya diturunkan pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab begini, pendapatnya Imam Syafi'i begini, pendapatnya Imam Ahmad begini. Itu kan pendapat. Cuman yang hukum ini gitu. Kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki misalnya kayak misalnya Imam Malik misalnya ya, sekelas itu misalnya kan orang kan berhukum ke Imam Malik. Berhukum apa pendapatnya Imam Malik, nanti pendapat yang lain nggak digubris gitu loh, maksudnya gitu ya. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab ini kan dia nggak ada menurunkan hukum gitu, dia cuma berpendapat sesuai keilmuan yang dia ketahui gitu. Berarti kan berarti kan kita kalau fikih ya boleh kan, itu kan pendapatnya dia kan, berarti kan dia bukan sumber hukum gitu loh Bangku. Maksud aku ada yang menjadikan dia tahu nggak sumber alasan hukum. sebenarnya apa sih yang disematkan ataupun dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab itu? Bukan dari segi hukum saja Bang, tetapi yang jadi muakarnya itu ideologi atau ideologi Muhammad bin Abdul Wahab ketika menghukumi ikhtilaf, menghukumi hal-hal yang sering sekarang ini dipraktekkan gitu. Jadi bukan hukum sebenarnya, tapi ideologi. Coba Bang biar lebih sederhana Bang, coba contohnya apa Bang? Coba yang sederhana, biar sederhana aja Bang. Misalnya ideologinya Muhammad bin Abdul Wahab yang menyelisihi orang sekarang apa gitu. Coba Bang. Coba kita bahas itu gitu. Sebelumnya. Oke. Mana ideologi Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab yang bertentangan gitu. Coba satu aja gitu. Nanti kita bahas. Bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maksudnya ya. Iya. Sekarang kita kan membahas Wahabi itu kan jelek di mata kita kan, sekarang jelek ini nisbatnya. Abdul Wahab itu menyelisih tentang kebatiniahan orang sebelum dia itu reformasi.
Itu loh Bang arahannya itu. Pembaharu ya, pembaharu. Nah gitu Iya, arahannya. maksudnya gini loh Bangku, Sedangkan orang-orang kalau di Timur Tengah itu menganggap Muhammad bin Abdul Wahab itu memperjuangkan tauhid di Jazirah Arab. Maaf nih. Ya, Oh, maaf nih, misal di Jazirah Arab itu dulu kan udah mulai kuburan dibangun-bangunin, ya, dibuat-buatin. ya, Nah, Muhammad bin Abdul Wahab itu bekerja sama dengan Raja Saud itu ya, memberantas itu kesirikan di sana. Nah, ya, itu yang saya tahu ya. Nanti disanggah ya, ya. Membahas hmm, kesirikan di sana yang udah mulai menjamur. ya, Makanya eh, Muhammad bin Abdul Wahab untuk orang Arab Saudi, untuk apalagi kerajaan Saud, ya, itu dianggap sebagai pahlawan seperti misalnya ya pahlawan lah gitu. ya, Bukan ya, sebagai ya, ulama juga gitu maksudnya. Ya maaf ya. ya, Ya ya, fokus ke pertanyaan. Apa Ma- tanyanya? Ya, maaf Bang Ahmad. Oke. Ini tadi awal jenengan mempermasalahkan penamaan ini sudah selesai belum itu, Bang Ahmad? Belum Bang, masih bingung saya Bang. Takutnya Ya, gini loh Bang. ya Yang saya itu. pahami gini ya Bangku, yang saya Biar jawab, pahami. Bang Ahmad, biar jawab. Oke, siap. Pokok jawab. Ya, oke. Saya jawab, oke, bahwasanya yang namanya penamaan itu adalah peradaban. Baik itu nanti dalam perseorangan ataupun dalam suatu kelompok. Baik agama maupun yang lain itu adalah peradaban kehidupan atau perjalanan kelompok atau manusia itu ya nama itu kan begitu. Sehingga siapa yang menamakan? Ya Bisa. lingkungan begitu, baik Bisa, orang lain bisa. ataupun diri sendiri. alamiah ya, Gitu. alamiah Ya ya, alamiah. alamiah. Dan ini bukan agama penamaan ini. Bisa itu. Ilmiah itu. Bisa. Bahkan gini. Allah saja itu dalam menamai suatu kelompok itu dengan mengikuti peradaban, bukan kemudian Allah itu di dalam Al-Qur'an langsung mengkultuskan sesuatu dengan hadis atau dengan ayat sendiri enggak, tetapi mengikuti peradaban yang sebelum Rasulullah SAW atau Al-Qur'an itu datang. Baik Bang. Terima Jadi kasih. gini Bang. Dari pernamaan Wahabi itu peradaban. Lah kenapa di generasi orang-orang sekarang mau ganti-ganti Salafi? Itu maksudnya gimana itu? Coba bisa dijelaskan nggak itu? Justru begini Makanya Bang Abu Zar. Justru saya tanggapi. oke, siap. Justru begini Bang Abizar, bahwasanya memang itu juga bagian dari peradaban, perubahan antara Wahabi dengan apa itu Salafi. nama Salafi itu juga peradaban dari sisi kan banyak itu yang mempengaruhi penamaan peradaban ini gitu. Iya, termasuk gini, salah Bang. satunya. Maaf Bang, saya Termasuk potong. salah Tapi satunya kalau Aswaja. dari maknanya udah salah Bang. Karena Salafi itu generasi, sedangkan ada 3 Ya, generasi. enggak, begini Bang Salah Abizar. Begini Bang Abizar. Makanya ketika nanti itu ada sebuah nama dianggap kalau dari tadi kan Wahabi anggaplah bahwasanya itu adalah penamaan dari eksternal. Ya. Misal kalau Salafi ini adalah penamaan dari internal, mungkin Ya. begitu. Ya Nah, betul. Bisa itu bisa. ya itu tidak bisa ditolak karena itu berhadapan walaupun kemudian ketika nanti diarahkan kepada makna yang asli ternyata tidak sesuai, ya itu terserah dia kan begitu. Oh iya, pasti. Ya, Kalau dari ya. makna, Saya dari ngerti makna Bang, jelas maksud tertolak, Abang Bang. itu saya ngerti. Maksud Abang Ya itu saya memang, ngerti. ya menurut Jadi saya ya memang Wahabi ini ya kontroversi sih. Ada yang menerima, ada yang enggak. Menurut saya itu masalah waktu ya. Bagi ya, orang-orang yang sudah lama belajar di Wahabi, terusnya digelari Wahabi, ujung-ujungnya nyaman aja sih. Ya saya oke. termasuk belajar di Wahabi, jadi saya nyaman-nyaman aja. Tapi Oke. orang-orang yang mau belajar, yang baru-baru belajar, mungkin karena yang masuk ke dalam informasinya itu apa ya, banyak yang Oke, menyerang, oke. banyak ini, jadi Ilmiah. kurang ini. Jadi ini Oke. apa namanya? Jadi coba Biasa saya aja sih, lama-lama tuh biasa aja menurut coba saya. saya jelaskan apa yang saya ketahui ya Bang ya. Nanti tolong diluruskan kalau apa. Kan boleh-boleh aja Bang ya. Kan nggak ada yang Iya, harus bebas. ini ya. Nggak harus ada yang memaksakan kehendak di sini ya Bang ya. Iyalah, Ya nggak apa-apa iyalah. ya. Zaman dah maju. Jadi jadi maksud saya gini, ini pendapat saya loh, sekali lagi pendapat saya. Jadi saya tetap berpendapat sampai saat ini Wahabi itu adalah sematan oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Karena orang-orang yang di Timur Tengah lah
yang gencar, sangat gencar membongkar semua kesesatan kaum Syiah. Nah, bisa diterima itu. Tunggu bentar, bentar Bang. Kenapa kaum Syiah menyematkan Muhammad bin Abdul Wahab? Karena sebelum Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Saud membersihkan kesirikan di Ya. Jazirah Arab, itu tuh orang-orang Syiah itu tuh yang membuat kesirikan itu di situ, membangun kuburan, membangun-bangunin kuburan, membikin kesirikan, membikin subhat di situ. Itu yang dibersihkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Raja Saud, dibersihkan. benar itu. Makanya Syiah ini dendam. Nah, kenapa benar. dia sematkan Muhammad bin Abdul Wahab ini menjadi Wahabi? Karena kan Iya. ada dulunya, ini histori ya, ada dulunya yang tadi itu ya, Rustum itu ya, ada itu sejarah satu. Yang kedua, dia nggak bisa nyematin Muhammad itu dengan Muhammadiyah, dikeroyok nih di sini nanti. Karena di sini udah ada Muhammadiyah, dibunuh dia. Bang, itu Karena politik, Bang. bentar bang, Gua iya potong, Bang. bentar. Iya, Ini kan itu pandangan saya, kalau bangku. kita Sebentar bangku. bicara Sebentar Saud, bangku. itu Sebentar politik, bangku. Bang. Sebentar bangku. Tolong selesaiin dulu pendapat saya ya bangku ya. Jadi Ya. itulah makanya Syiah ini menyematkan Wahabi untuk menjelek-jelekkan al-sunnah yang ada di Timur Tengah yang dengan memang keras membongkar kesesatan mereka. Dan mereka memang terancam dengan itu. Makanya disematkan Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi, sedangkan itu nama bapaknya gitu, bukan nama dia gitu. Karena memang nggak ada kata lagi untuk itu. Nah, sekarang karena mereka nggak bisa lagi karena dibantah gitu kan. Kenapa begitu dibantah? Nah, mereka nyanyi-nyanyi lagi nih Salafi gitu. Logika sehat aja bangku ya. Oke, Bang, saya mau tanya, Bang. Muhammad bin Abdul Wahab ini nggak pernah membuat sekte Wahabi. Bang, Nggak saya pernah mau tanya, bikin Bang. itu di dalam buku-bukunya. Sebentar bangku. Orang-orang di Timur Tengah pun tidak pernah mengakui pengikut Wahabi. Syekh bin Bas nggak pernah mengakui dia Wahabi. Cuman yang dia katakan di kutipan abang tadi itu, ada orang bertanya ke dia, oh, bagaimana dengan perkataan Wahabi yang disematkan ke ulama-ulama Timur Tengah? Itu kan kata Syekh bin Bas, Muhammad bin Abdul Wahab itu pahlawan di sini dan dia itu dianggap pahlawan oleh orang-orang Timur Tengah karena membasmi kesirikan di situ, mengembalikan ketauhidan. Kalaulah itu disematkan ke Muhammad bin Abdul Wahab, nggak jadi masalah gitu. Itu maksud Syekh bin Bas itu Oke. nggak jadi masalah karena kalaupun sudah. itu disemat, Bang Ahmad. sedikit lagi. Maksud saya Sedikit begini, lagi. berarti Sedikit lagi. penamaan ini sudah selesai berarti nggak masalah. Oke, siap. Gini, itu Pak Bang Ahmad. Ya, jadi yang sampean sebutkan itu kan cuma narasi umum. Sampai nganggap Muhammad bin Abdul Wahab itu pahlawan, mujahid, pembaharu, ulama, tidak sesat, memberantas kesesatan. Ayo kita buktikan. Bukan ulama bang. Orang-orang salaf nggak pernah menganggap Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama. Nah, oke. Ya bukan ulama, oke ya. Sekarang kita buktikan saja. Siap. Kesesatan Wahabi itu di mana? Itu aja. Oke, siap. Ayo. Oke, kesesatan Wahabi itu di mana? Dari tadi Ya langsung host. Ayo host, lanjut host. Langsung host dulu. Mut semua. Kesesatan Host Wahabi dulu di mana? host. Ya. Jadi begini ya. Kalau ke Syekh Albani mau lagi. Kalau di Kan itu abangku, awalnya. kalau di Indonesia Itu Belanda, tadi karena Bang. dia pakainya Syekh bin Bas. Pejuang-pejuang Pak. kita di Syekh Aceh segala bin macam Bas itu disebut kan Wahabi baru-baru oleh ini, Belanda. Pak. Ya itu kan mereka sudah nyaman karena diserang Wahabi terus ya nyaman aja sih. Iyalah. Ya, Host, ayo host. Yang tadi kesesatannya apa host?
Host dulu nanti. Ini minum kopi dulu lah, yang belum bikin kopi dulu lah ini. Atau teh dulu. Silakan host. Benar. Ini kita nggak benci-benci. Ayo host. Ini coba siapa? Coba siapa? Sebutkan ulama Syiah yang mempopulerkan nama Wahabi. Siapa? Yang menjadi perintis penamaan ini ya. Ya, pokoknya ya entah perintis entah populer apa. Coba siapa sebutkan. Kalau sampean minta data ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah non syiah yang menyebutkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi, puluhan ada. Saya dari 4 mazhab ada. Ya, lah ya malah banyak itu. Tuh bang, apa tuh bang? Maksud apa tuh bang? Ada apa tadi bang? Yang menyebutkan? Tadi kan sampean mengatakan ada framing bahwa yang mempopulerkan nama Wahabi itu Syiah. Mana buktinya? Mana buktinya? Oke, siap. Saya cari dulu bang ya. Saya tanya di ini nih bang, saya tanya di chat GPT yang pertama kali dijawab chat GPT yang pertama kali mempopulerkan awal itu ulama Syiah bernama Al-Amini dalam kitabnya Al-Ghadir itu. Chat GPT loh yang jawab, bukan saya. Iya, itu mesin pencarian yang paling cepat itu. Dan datanya juga akurat bang. Kalau di Konoha kan karena IQ-nya tinggi-tinggi 78 lebih pintar. Kalau datanya akurat, saya sudah pernah cari. Wahabi itu sesat kata ChatGPT. Apakah bisa jadi hujah juga itu? Iya boleh. Wahabi yang mana? Coba saya ketik di sini ya. Coba saya ketik di sini. Saya itu bang, makanya saya bingung tadi itu Wahabi itu yang mana gitu. Wahabi itu siapa gitu. Saya nggak ngerti dari tadi, makanya saya bingung Wahabi itu siapa gitu. Dan apa kesesatannya? Coba pertama dikelirkan dulu. Tadi sebenarnya sudah disebutkan dan sampean sudah dengar. Kok tanya lagi? Yang pertama, Syekh bin Bas sudah mengatakan. Yang kedua, Syekh Alu Syekh ya, cucunya Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengatakan ya, itu tadi jangan lupa mengatakan di salah satu kitabnya penyebaran paham Wahabi di negeri Yaman. Itu cucunya Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang mengatakan? Siapa tadi jangan lupa Syekh. Kalau Syekh bin Bas nggak pernah mengakui dia sebagai Wahabi bang. Kalau Syekh bin Bas tidak pernah mengakui dia sebagai Wahabi. Kalau yang abang tanya tadi itu orang bertanya ke dia abangku. Orang bertanya ke dia. Ya ini host, maaf Dia host. tidak mengakui dirinya Wahabi gitu loh bang. Ini masalah. Pak Ahmad. Bentar. Pak Ahmad, sampai ini kan tanya Wahabi ini siapa? Wahabi ini siapa? Di kitabnya bin Bas itu sudah dijelaskan. Kalau sampai pertanyaannya Wahabi itu siapa, itu sudah dijelaskan, sudah terjawab oleh bin Bas itu. Wahabi itu adalah lakop masyhur yang disematkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah selesai. Ya clear itu, aman itu bang, nggak perlu ditanya lagi. Iya lakap ya. Oke, Saya menjawab jangan lupa tadi. Saya ngetik di chat GPT ya. Ya jadi di situ jawaban chat GPT. Kalau ada dua jawaban. Satu kalau dari kalangan Sunni dia dianggap adalah pembaharu dan segala macam yang perbaiki bla bla bla. Yang menganggapnya sesat itu aliran dari Syiah katanya. Chat GPT jawaban di situ. Sebentar bang, antum bilang kan kalau dari kalangan Sunni, beliau menyebutkan Bang Suma. Bukan saya yang bilang, chat GPT kan sampai tanya kan tadi bilang pernah ngetik begitu. Bisa ditampilkan di chat. Bagaimana caranya share screen? Di layar. Gimana caranya, Bang? HP-nya harus 2. Oh, nggak punya saya, HP saya 1, bokeh saya. Chat GPT itu yang menganggap bahwa Muhammad bin Abdul Wahab atau Al-Wahabiyah ini sesat hanya atau mungkin saya screenshot aja nanti saya kirim ke Bang Manhaj Salaf ya. Gitu aja. Sudahlah, jangan pakai GPT lah. Ya. Kita kembali ke memang demikian. Maka ulama 4 mazhab yang kami kumpulkan barusan itu semua sesat juga. Karena yang mana bang? Chat GPT itu memuji Wahabi kata siapa ini Alusian Rebel. Ya saya hanya menyampaikan itu saja. Kalau kita mungkin kita masuk ke ini aja bang. Bang Abdul Latif Alu Syekh Abdul Latif. Nama kitabnya Nashrul Wahabiyah Lidini Fil Yamani wa Asiri wa Tihamah. Bisa dicari. Ini apa tuh bang? Sudah cukup lah. Ya.
Berarti selesai penamaannya. Tinggal begini nggih. Kalau Tuntutan penamaan nggak ada masalah itu nggih. lakap. Indah Ini kok. Saya mungkin bilang Wahab juga nggak apa-apa. ini Iya, mungkin nggak kita masalah sih. Malah mungkin salah. pembahasannya selanjutnya adalah tuntutan dari hostnya bahwasanya apa itu titik temu kesesatannya begitu. Kalau penamaannya bebas lah, tadi sudah selesai. Kita Oke, sepakat. siap. Ini apa yang menyesatkan dari Wahabi? Nah, Gitu ya. ini saya Gitu ya. ini mungkin untuk pembuka langsung saya tanggapi. Oke, Mungkin begini siap. Bang Ahmad, nggih. Oke, siap. Untuk pembuka saya tanggapi ya tentang kesesatannya gimana begitu. Tadi Bang Ahmad mengatakan bahwasanya banyak ulama Arab itu menganggap, atau bahkan ulama-ulama yang dahulu itu menganggap bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan orang yang solih, dan itu hanya pahlawan kan begitu di negaranya. Nah, sehingga dari sini bagaimana Saya bilang bukan ulama, Bang. ba- Bukan ulama, baga- saya nggak bilang orang soleh, tapi bukan ulama ulama Nah, ya, rujukan. makanya Bukan ulama saya jawab dulu. rujukan. Seperti Bagaimana- misalnya Imam baga- Ahmad, Imam Iya, Malik, begitu. Iya, makanya begitu. Bagaimana seorang bukan ulama, bukan orang yang soleh, nggih, yang kemudian di situ diikuti di dalam sebuah ajaran agama, begitu. Dia ulama kalau nggak salah ya bermazhab Hanabilah tuh, dalam fikih. Ya, dalam akidah juga harus Bang, harus ada sanad beliau itu harus ada. Mungkin ada yang tahu sanadnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam masalah akidah. Kalau untuk buku-buku akidahnya mungkin bisa dibaca, bisa dicari ya, Pak. Nah itu bukan ulama kok diikutin, berarti kan itu pengikutnya itu sudah. Enggak, Bang. Saya Kita juga nggak pernah tertarik ngikutin tuh tadi. Muhammad bin Abdul Wahab, abangku. Saya nggak pernah ngikutin itu. Abdul Iya. Wahab Dia tadi mengajak kita Maksudnya gitu, ngikutin dengan salaf, itu sebabnya disebut salafi gitu loh. Meskipun mungkin kebanyakannya Tapi kemudian orang kan di mana-mana kan namanya orang ngaku gitu, misalnya saya ngaku Islam tapi nggak sholat, kan ada juga yang gitu. Iya, itu kan sama aja, Bang. Saya juga ngajak abang-abang untuk sholat, untuk bertauhid, untuk tidak syirik, kan sama aja. Berarti kan abang nggak ngikutin saya, berarti sama aja begitu kan. Jadi tujuan Abang Ahmad tadi apa itu, menerasikan tentang Wahabi itu apa tujuannya itu tadi itu? Enggak Bang Abidar itu udah selesai ya, pelakoban udah selesai. Sekarang kita Lakap aman, lakap aman. ke host. Mana host katanya tadi apa namanya, akidah-akidah yang sesat menurut host daripada Wahabi ini. Nanti bisa disebutkan ya. Agar kita semua tahu nih, dan nanti ada ustadz-ustadz di sini yang bisa menjelaskan atau membantahnya. Begitu. Silakan host. Ya, host. Ya, siapa tahu kesalahpahaman aja takutnya kan. Iya betul. Makanya kita Oke, diskusikan di sini. Oke. Jadi kalau kita melihat, kalau kesesatan Wahabi ini banyak ya, ini banyak. Tapi kan nggak mungkin dibahas semuanya langsung selesaikan begitu. Ya kita bahas satu-satu lah, kita bahas satu-satu. Salah satu contoh begini. Ini kesalahannya, salah satu contoh begini. Di dalam kitab Kaifa Nafhamu At-Tauhid, karangan Syekh Basamil, ini ulama Arab Saudi. Itu Siapa? mengatakan, Syekh Basamil. Syamil. Bukan Basamil Ayo, kayaknya. kita sama-sama lihat ya. Mana Zainu apanya, kayaknya. Bang? Muhammad bin Jamil Zainu itu. Siapa? Kaifa Nafhamu At-Tauhid kan? Kalau enggak Ya. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, itu Syekh Muhammad Al-Jibrin kalau nggak salah. Oh, tentang tauhidnya Abu Lahab. Ya, Kan sudah pernah baca atau sampean? Ya artinya kan itu kan masyhur ya. Itu kan masyhur bahwa tauhidnya Abu Lahab wa Abu Jahal itu dianggap aksar wa akhlas, dianggap lebih banyak bertauhid, dianggap lebih ikhlas dalam bertauhid dibandingkan dengan tauhidnya orang-orang muslim yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi bertawasul dengan para nabi, bertawasul dengan para wali, bertawasul dengan orang-orang soleh. Wes. Sehingga apa? Sehingga berarti kesimpulannya Abu Lahab wa Abu Jahal yang itu orang kafir itu lebih baik daripada orang-orang yang bertawasul dengan para nabi, para wali, dan para orang-orang soleh. Artinya apa? Orang-orang yang bertawasul berarti lebih kafir daripada Abu Jahal wa Abu Lahab. Coba host tampilkan ibaratnya host.
Itu di anu itu, di Google itu. Kalau kita Enggak. masnya nggak punya saya. Terus pakai ibarat, kita kan menuduh nih. Nah, tuduhan itu harus pakai bukti supaya kita adil kan gitu. Oke. Ya, sebentar ya. Ini Iya. itu sering saya bahas ini. Iya, iya. Enggak, kita supaya adil saja gitu. Ya, oke. Bentar. Itu kayaknya hasil konsep dari tauhid yang dipelajari Wahabi gitu. Rentan seperti itu. Itu di internet asyif ada. Konsep mana tuh bang? Konsep apa itu rububiyah itu bang? Iya. Makanya hasilnya seperti itu, rancu. Enggak, sepertinya Salafi nggak pernah membagi tauhid. Itu cuman metode aja supaya ini bang, supaya orang cepat paham bang. Ya makanya Tauhid itu. karena tauhid nggak bisa Perkataan dibagi. Anda itu Karena paradoks. tauhid nggak bisa dibagi bang. Perkataan Anda itu paradoks, Bang. Kami nggak Loh, membagi, Itu tapi untuk metode, mempermudah kan membagi. saya tadi nggak membagi, Ah, Bang ini. Mencari. Ini konsep pemahaman tauhid. Dari hasil seperti itu maka akan merancu seperti apa yang disampaikan hostnya, begitu loh. Oke, coba abangku yang ganteng. Coba ini ya. Ini saya temukan ya. 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 Abu Jahal wa Abu Lahab aksaru tauhidan. Ya lillahi wa akhlasu imanan bihi minal muslimina. Alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yatawassaluna bil auliya wassolihin. Ungdur kitabahum kaifa nafhamu at-tauhid li Muhammad Basyamil Sohifah 16 Aryat As-Suudiyah. Ya, Apa tadi nama kitabnya bang? ibaratnya mana? Ibarat dari kata kitab itu. Itu kan perkataan dari ini kan perkataan dari penulis yang tidak sesuai dengan ini ya. Pada yang kontra. Nah, ibarat daripada kitab itu sendiri, Ustaz, silakan Ustaz, biar kita. Nah Ini ya, host ngadi-ngadi juga ini. Kalau orang nggak boleh chat GPT, nggak boleh Google, dia boleh. Yang ngadil lah dikit. bukan Pak, ini loh. Oh, nggak apa-apa, biar aja nggak apa-apa abangku. Itu kan Bang, Google ini kan Sampai dengarkan. Kalau sampean baca Al-Qur'an di Google silahkan, sampean baca hadis di Google silahkan, sampean baca kitab di Google silahkan. Tapi jangan baca tulisannya Google, gitu loh maksud saya. ya nggak apa-apa. Oke. Lanjut bang. Lanjut Ya. aman kalau gitu. Jangan emosi, kopi dulu, kopi. Walaupun ini Nggak Google, emosi. walaupun baca kitab, Itu silakan kitab sampean baca Al-Qur'an di Google, itu nggak kitabnya ya. PDF-nya. Apa tadi bang? Saya lagi nyari juga nih bang. Apa namanya bang? Nyari juga nih. Oh, Sumarlin ini. Kaifa nafhamu at-tauhid, Ustaz, coba. Apa? Dari kaifa nafhamu at-tauhid. Ifanaf Saya sama bagi tauhid. linknya Ya. aja. Kaifa nafhamu at-tauhid, bagaimana kita harus memahami tauhid itu sendiri gitu. Lah ya, kaifa nafhamu at-tauhid. Ini karangan Muhammad Basyamil. Sohifah 16 Riyad Suudiyah. Ya. Ini di Atau Riyadh ya, orang Saudi kan, orang Saudi mengatakan bahwa Abu Jahal wa Abu Lahab aksaru tauhidan lillahi wa akhlasu imanan bihi minal muslimin. Bahwa Abu Jahal wa Abu Lahab itu adalah imannya lebih banyak, tauhidnya lebih ikhlas, lebih banyak daripada minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang muslim, kita ini orang muslim yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi masih bertawasul dengan aulia wassolihin, bertawasul dengan para wali dan as-solihin, Ya, dengan orang-orang soleh. Cuman ibarat aslinya belum ditampilin ya. Saya belum ketemu juga bang nih. Coba nanti Bang Ahmad atau Bang Santri Said bisa mencari ibarat aslinya dalam kitab. Itu iya. Itu perkataan Muhammad Basamil ya bang ya. Ya, nah, Ya. Itu kitab Muhammad Basamil ya. cari Bang. Sini malah saya nemu ketidakjujuran Ali Musri di dalam menukil kitab Ifanaf Hamud Tauhid. Gimana cerita? Muhammad Basamil. Tidak jujur gimana maksudnya? Ini loh, saya sebentar saya Saya nemu itu. Pilkan host, pilkan. Ini
Saya Ini saya bawa HP 2, saya bawa HP 2. Ini gimana ini Host, caranya ini? itu perkataan orang-orang yang kontra, host. Itu perkataan daripada orang yang kontra dengan kitab Kaifa Nafhamu Tauhid. Kalau bisa, host, speedkan Iya, kitab Gini langsung. loh Pak, gini loh maksudnya Pak. itu gini Bang. Muhammad Basamil ini dia ngambil pendapatnya siapa gitu Bang. Maksudnya ngambil pendapatnya siapa, ngambil rujukannya kemana gitu Bang. Atau ini cuman pendapatnya dia aja gitu. Enggak, begini Bang Ahmad. Sampean baca kitabnya itu atau baca blogspot, Bang? Supaya jelas, kita Ya saya langsung baca baca di kitab. ini. Saya baca di Apa ini. itu coba lihat. Apa itu Coba lihat. apa linknya? Linknya ini Sa- apa ini linknya ini? Ini banyak kok. Coba saya cari yang lain saja nanti. Kabar aja lah. Yang punya Maktabah Samilah bisa saya bagi dibuka. kitab Kitab asli. Linknya generasi Saya bagi salafus kitabnya soleh mau. wordpress.com ya. Enggak. Banyak kok ini. Kutipan ini banyak sekali kok. Sebentar saya cari yang lain saja. Enggak, maksudnya lihat ke PDF kitab aslinya kalau ada. Ya, ini saya cari dulu. Ya, Ya bagi Maktabah kitabnya. Syamilah itu ada. di Ada Maktabah ini. Samilah banyak ada. Ya, Biasanya. saya nggak perlu bawa karena saya bukan ahli di sini. Yang ahli kan ini Abang Wuhos ini. Enggak kan supaya data buat kita semua kan, supaya enak. Diskusinya enak dengan data. Begitu. Itu maaf ya Ustadz, perkataan itu isi dari sebuah kitab atau komentar dari sebuah kitab Ustadz? Jadi begini, judulnya itu begini. Ini kalau di Maktabah Syamilah ya, kalau di Maktabah Syamilah. Oh, udah. Bang, ini saya ada referensinya. Kalau mau ke download, ini saya bagi link. Bisa di-download sendiri. Karena pun saya nggak bisa nunjukin kalau di saya ini. Ya, Jadi saya gitu. baca langsung di PDF-nya. Di PDF Ya. langsung. Abang nggak bisa open 15. cam ya Bang? Bang jangan ini. Enggak apa-apa, kita terima saja apa yang beliau sampaikan. Kita itu harus bersangka baik bahwa kawan-kawan kita itu jujur. Oh iya, ya Itu nggak prinsip apa-apa, yang saya nggak apa-apa bicara. dong. Aduh, gimana ya? Yang penting kita saling jujur aja, saling jujur, saling enak Iya, kan. Iya, Ada nggak apa-apa. data. ya apalagi kita Iya, Bang. bahas Memang data demikian agama yang Tuhan ini. Iya benar. Sebentar ya. Ini kita ini masih saya sama-sama bagikan link. satu Tuhan dan satu Nabi loh. Jangan sampai Iya. Aman, biasa aja kita bertengkar pikiran, jangan diambil hati Jadi kayak ya. kakak adik sebenarnya, kayak kakak adik aja lagi tengkar-tengkaran. Kalau saya itu ngomongnya lebih panas lagi itu, jadi jangan diambil hati. Saya sering gunakan istilah IQ 78 lah, konoha lah, dengkul lah, ngadi-ngadi lah, jangan diambil hati. Tapi insya Allah Bang, kalau siapapun yang diskusi dengan saya, ngobrol dengan saya nggak akan pernah ada kata-kata menghujat sedikit pun. Atau Ya, kata-kata iya karena abang kan baik adabnya, itu akhlak yang Gini, mulia Bang. dari abang. Saya harus mencontoh. Jadi di kitabnya ya, di kitabnya asli, saya bacakan di kitabnya asli ya. Tapi ini di Maktabah Syamilah. Ini di Maktabah Syamilah. Oke, boleh. Iya. Maktabah Syamilah ini fasal tersendiri. Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Ini fasal sendiri. Ya. Gimana ya cara begini? Hilang kalau begini. Ajibun wa gharibun. Ajibun wa gharibun ayakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aksaru tauhidan lillahi wa akhlasu imanan bihi min haula il muslimina alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu langsung itu di Maktabah Syamilah. Itu di Maktabah Syamilah. Dibaca dulu sampai habis konteksnya apa. Wajibun wa gharibun ya. Ya. Itu yang dipahami orang-orang kawan-kawan kita di Indonesia. Coba teruskan Host. Teruskan dulu. Saya belum paham maksudnya apa sebetulnya. Tunggu, Maaf Bang. nih, saya IQ saya rendah nih. Sama, saya cuma 79. Ajibun wa gharibun kan sungguh menakjubkan dan ini ada sesuatu hal yang aneh sekali begitu. Aneh ya. Ya, kok bisa? Ya. Berarti ini bukan perkataan daripada
ulama Wahabi itu, tetapi perkataan daripada ulama yang kontra dengan Wahabi kalau seperti ini biasanya. Kenapa kontra dengan Wahabi, Bang? Ini kitab beliau sendiri. Beliau malah menambahkan laisa hadza ajiban wala ghariban bal Ya, terus hadza wal waqi'ul ladzi sata'rifuhu wa taslimuhu insyaallah taala. Tiadalah ini ajib dan tiadalah ini ghaib. Memang kenyataannya seperti ini, yang bahwa apa itu tadi, Ya. tauhidnya Abu Lahab dan Abu Jahal itu lebih banyak dan lebih murni keimanannya ketimbang orang-orang muslim yang bertawasul dengan aulia dan Insyaallah. orang-orang Itu saleh. berarti Oh, begini, saya Bang. paham, saya paham ini. Berarti Oke, ada lanjut. lesanya. Ada lesanya tadi, Kang. Jangan lupa. Maksudnya Iya. gini, wah Iya. mengherankan, perhatikan jangan dipotong. Nah, Ya, mengherankan Arab sekali kok bisa ya Abu Lahab. baca Siapa? aja seluruhnya Arabnya dulu. Kok bisa Seluruhnya ya? satu. Ya, ya. Oke. Coba biar kita dengerin. Ajibun wa gharibun ayakuna Abu Jahli wa Abu Lahab aktsaru tauhidan lillahi ta'ala wa akhlasu imanan bihi minal muslimin alladhi yatawassaluna bil awliya'i was salihin wa yastasfa'una bihim ila Allah. Abu Jahlan wa Abu Lahab aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin alladhi yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ما هذا رجل كيف تجوز على التصريح بمثل هذا الكلام الخطير الذي هو أمثله مما تغالون فيه والذي جعلكم أعداء للملابين من المسلمين في العالم. فقلت له ليس هذا عجيبا ولا غريبا بل هذا هو الواقع الذي سنعرفه وتسلمه إن شاء الله تعالى عندما تنكشف لك الحقائق الجلية وتنتصب أمامك الأدلة المشرقة واضحة وعندها سيزول بإذن الله ما علق بذهنك وستخلص مما رسب في عقلك من رواسب المغالطات التي تغالطون بها أنفسكم وتظنونها hajaman wa barahina. Ya, berarti belum dijelaskan ya nanti cuman. Ya sudah itu. Tadi Penjelasan secara detailnya nanti mungkin sama Syekh itu akan dijelaskan secara detail kan. Ini kan secara umum saja nanti begitu. Berarti Ya, di situ ada tapi pada intinya gini bang, pendetailannya itu mengenai tentang bahwa kafir, bahwa dalam anggapan Wahabi bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal itu memang lebih kuat imannya, lebih murni. Cuman tentang kok bagaimana bisa nanti dijelasan. Tetapi secara kesimpulan beliau mengakui bahwa memang kenyataannya Iya, seperti betul. ini. Oh, Gitu. oke. secara umum itu. Coba saya dengan pandangan saya ya, Bang ya. Saya belum baca dan ini ya, coba pandangan saya, Bang ya. Mungkin gini, Bang. Coba nanti dikembangkan lagi ya. Maksudnya yang tawasul itu kan dengan orang mati, dengan Nabi Muhammad yang udah mati, dengan ulama yang udah mati. Iya kan? Itu kan Ya. maksudnya kan? ya. Betul. Jadi kata tadi itu, kata yang bikin kitab tadi itu, tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih murni kepada Tuhan. Mereka kan juga kenal Tuhan, Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka kalau berdoa itu mereka kalau meyakini Tuhan gitu. Nah, orang yang bertawasul Quraisy dengan orang, berhaji ya sebelum iya, Rasul orang itu berhaji. mereka mengakui Tuhan, mereka mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Cuman mereka melakukan syirik, memperantarakan doa mereka kepada berhala. Nah, yang ini maaf ya, dianggap dia lebih baik itu karena kenapa bertawasul dengan orang mati. Itu yang disangkakan sama dia gitu. Nah, sekarang kan pembahasannya berarti bisakah bertawasul, bolehkah bertawasul dengan orang mati? Kan itu berarti sekarang nih arahnya Bukan ya. itu, Bang. Bukan itu permasalahannya. Oh, bukan itu ya? Iya. Maaf. Enggak, Bang, jangan lupa. Bentar. Ya itu permasalahannya Bang, itu. jangan lupa, saya tanggapi. Bang, jangan lupa. Abu Jahal dan Abu Lahab itu mempunyai tauhid rububiyah. Itu yang jadi pertanyaannya. Iya, Banyak pertanyaan. banyak pertanyaan. Satu, kok Kemudian bisa yang kedua, Wahabi ini menganggap orang kafir beriman? Itu satu pertanyaan. Yang itu kesesatan pertama.
Kesesatan kedua, menganggap bahwa orang Muslim yang bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, Nabi yang sudah meninggal itu lebih kafir daripada dia. Itu kesesatan Nabi yang kedua. Iya, iya, ya. Nah, saya tanggapi nggih, Bang, jangan lupa bahwasanya ranahnya memang dalam redaksi kitab-kitab itu yang tadinya itu menganggap apa itu Abu Jahal dan Abu Lahab itu dengan tauhid dalam ranah rububiyah itu dianggap tauhid murni dari selain daripada orang-orang yang muslim begitu. Nah, tetapi iya enggak, saya pahami dulu dari takbir jenengan dengan apa yang ditanggapi oleh Bang Abdul Wahab, Bang Ahmad tadi. Bang Ahmad tadi menanggapi dari sisi kenapa lebih bertauhid daripada orang-orang muslim, karena dari sisi orang muslim itu walaupun percaya adanya Allah, melakukan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, tapi di dalam apa itu berdoa itu nanti akan berpotensi syirik begitu. Saya mau nanya Dianggap konotasi syirik. Nah, ini Bentar dulu. Bang Ya. Santri dulu Bang. Nah, kita dari selesaikan sini rububiyah, kita selesaikan rububiyahnya. ya saya Kan pisahkan dulu dulu ini. selesai ya, Bang. Saya Satu-satu. petakan dulu. Jadi Wahabi ini saya anggap Wahabi semua, Wahabi lah. Wahabi ini menganggap apa itu Abu Jahal dan Abu Lahab itu dia itu lebih bertauhid dari segi rububiyah begitu. Tetapi tidak memandang apa itu uluhiyahnya, tidak memandang uluhiyahnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kemudian Wahabi juga, pemahaman tauhid juga itu menganggap orang-orang muslim ini lebih kafir karena menganggap dari sisi tauhid uluhiyahnya yang di situ kemudian di dalam berdoa itu akan dianggap syirik begitu, sehingga tidak menggeret Abu Jahal dan Abu Lahab di dalam kesyirikan ketika menyembah batu. Lah ini yang rancu begitu. Iya Pak, Bang, tapi Begini. kita rububiyahnya dulu itu Bang, konotasi rububiyah harus kita bedah dulu. Ya begini ya, begini. Ini baterai saya ini sudah mau habis. Pak, itu yang pertama. Ini permasalahan ini, baterai saya sudah mau habis. Nah, bagaimana saya tawarkan kalau kita bahas besok saja? Karena tadi sudah ada peringatan baterai lemah. Ya. Sampai jam Ya. 1 ternyata ini, aduh. Betul. Iya, tadi saya sampai mulai jam saya rencana jam 12 turun tadi ya. Ternyata sampai jam 1. Dicas Joshua jangan. Ini HP-nya nanti dalam kasihan. ilmu. Cukup aja, host. Pas itu, host. Hah? Siap. Ya, Pas kita istirahat tuh sudah jam 1 nih. istirahat dulu lah. Kita santai aja lah, santai. Masih ada waktu besok insya Allah lah. Aman. Besok kita lanjutkan diskusi ini. Satu, terkait keimanan orang kafir. Ini kok bisa Wahabi ini mengatakan orang kafir beriman ini gimana ini? Ya itu satu. Bukan beriman loh Bang. Jangan Tanya salah, Bang. penulisnya kalau itu. Jelas, mukmin. Dia yang nulis kok semua Wahabi dikenain ini ke Bang Hos ngadi-ngadi kita. Harusnya iya. Maksudnya ini, Bang. Bukan manhajnya para salaf seperti itu. Aduh. Orang musyrik, orang kafir, tertulis iman. Dengar, Imanan tertulis Bang. di situ. Itu orang kafir Quraisy itu mereka itu beriman kepada Allah Bang, tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Bentar. Jadi mereka bukan Muslim karena mereka kan dua syaratnya Kita nggak tuh. Muslim. Kita nggak bilang Nah, Muslim, Bang. iya. Tapi mereka beriman kepada Allah loh Bang. Itunya yang jadi Lah, permasalahan. Itu yang jadi Kalau permasalahan. abang mau ayat Qur'annya ada itu loh Bang. Kalau abang mau kita kasih tafsir juga boleh, Bang. Jadi bukan terjemahan Oke. doang kami baca ini. Oke, besok pembahasan kita. Yang saya pahami itu bahasa sarkas, Bang, jangan lupa. Wah, ini Itu bahaya. sarkasme. Oh, Bilang sarkas, biasa tuh. Kalau Abu Lahab, Sini sayangku. Ini ke anu nih, ini sudah tahan dulu. Ini nggak mau. Pokoknya istirahat. Baterainya Istirahat sudah. Oke, saya kasih dulu. Kalau sampai pengen jawab besok malam aja jawabnya. Pokoknya Tapi saya istirahat kasih dulu. Satu, yang pertama begini, bahwa di kitab-kitabnya Wahabi itu menyebut Abu Lahab dan Abu Jahal itu beriman. Kok bisa orang musyrik beriman?
Di kitabnya orang itu, di kitabnya ulama itu, gitu loh. Besok aja bang, kalau mau bahas besok. Ya jangan Iya, Wahabi makanya juga, belum lulus. abangku jangan dipukul semua. Kita kan belum bahas. Kita kan belum bahas. Iya. Belum selesai pembahasannya. Iya besok Hukum umum dan hukum orang besok pro. bahasanya itu Ya. besok. Sampai sangkal besok. Saya kan hostnya. Iya. Iya. Kalau saya Hidup host. Betul. Ya, buat live sendiri ya. Oke, menyala Oke, hostnya. saya kan hostnya saya suka-suka saya lah ya. Nah, yang pertama itu ya, satu pembahasan kita besok adalah kok bisa di kitab Wahabi ini orang Abu Lahab, Abu Jahal ini dikatakan beriman. Ini gimana nih ceritanya? Itu satu. Ya itu satu. Oke, itu satu. Yang kedua, kok bisa orang yang bertawasul dengan orang yang meninggal itu dikatakan lebih imannya lebih jelek daripada imannya Abu Jahal wa Abu Lahab. Artinya berarti kan kualitas imannya lebih rendah daripada orang kafir. Ini orang yang bertawasul dengan orang yang meninggal. Nah itu kita diskusikan besok. Nah dua inilah nanti yang menjadi kata kunci bahwa sesatnya Wahabi ya di sini tadi kan begitu. Kita cari kesesatan Wahabi. Ini contoh saja. Kita kupas besok bahwa kesesatan Wahabi ini ada di dua ini. Ini contoh. Belum nanti kita kupas yang lain. Oke? Iya, siap. Sebenarnya Bang disertai referensi Siap. juga. tapi Mohon disertai. watas paubihim. Tadi kan ada katanya kan, Bang lupa watas paubihim. Bukan hanya tawasul ya. Ya. Oke. Ya. Itu apa-apa, Tawasul jelaskan saja. sama yang di bawah bang. Misal Supaya begini, yang di misal bawah. begini, kalau besok tawasul saja gimana? Ya kita bahas besok lah, kita bahas. Iya. Oke. Kan ibaratnya ada tawasul dan Ya. watas Yang dibahas itu Bang, besok itu Bang Manhaj Salaf melabeli itu sebagai satu kesesatan. Tentu Oke. dia harus mendatangkan apa argumennya gitu loh. Oke. Itu. Yang membantah. Nah kita yang akan harus mengujinya itu, mendatangkan kita jadi argumennya. ininya nanti, jadi jurinya, karena beliau Ya. yang membawa klaim kan begitu. Ya. Yang membawa besok klaim yang harus mulai dari membuktikan. Bang Salap dulu nih. Yang bahas ya besok ya Bang Salap. Jadi dulu. jangan dibalik ya, karena Bang Manhaj Salaf ini memang agak ngadi-ngadi dikit sih kadang tuh, double standar. Ya lanjut. Ngeri-ngeri Ya, sedap. besok lah. Siap. Enggak saya jawab. Ya kita jangan, sering Perlu membawa saya yang ini. klarifikasi dan perlu saya fallacy jawab. Oke, masalahnya. kita sudah dulu ya. Esok abang tuh. Ya Oke. sip. Terima kasih kepada semuanya. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberi hidayah, sehingga kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jam 1. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin semua ya.